Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan final text yang telah saya kerjakan dengan judul Market Strategy for Expanding New Market Segment pada Bank Muamalat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindisky Puspa Fatima. Saya lulusan Teknik Industri dari Telkom University. Lulus pada tahun 2024. Ah, Tujuan proyek dari final text ini yaitu untuk meningkatkan penetrasi pasar dan keuntungan dari produk muamalat deposito terencana. Lalu fokus utama proyek ini adalah untuk meningkatkan atau untuk menganalisa preferensi atau kebutuhan dari setiap generasi, yaitu generasi boomers hingga Gen Z, sehingga dapat menyiapkan atau merencanakan strategi pemasaran yang sesuai dengan generasi tersebut. Di mana generasi boomers ini yaitu berumur 56 hingga 77 tahun, Gen X 42 hingga 56 tahun, milenial 28 hingga 41 tahun, dan Gen Z 12 hingga 27 tahun. Nah, di sini kita telah memperoleh dataset, di mana dari dataset tersebut eh, kita mengelompokkan setiap responden itu ke kelompok, termasuk ke generasi mana, dengan menggunakan rumus IFS ini. Lalu kita blok kolom umur, lalu kita masukkan ketentuan atau kriteria umur setiap generasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Sehingga akan muncul hasil seperti berikut. Nah, kalau misalnya data responden tersebut belum terkelompok sesuai dengan kelompoknya, maka kita bisa menggunakan fitur sort sehingga data tersebut dapat terkelompok seperti di gambar, mana di sini sudah terkelompok baby boomers dan juga Gen X. Lalu di sini milenial dan ini Gen Z. Nah, setelah pengelompokan tersebut, kita dapat mengetahui jumlah nasabah dari masing-masing generasi ada berapa. Sebelumnya ada total nasabah ini, total nasabah atau total responden ini ada 11.162, di mana generasi yang paling sedikit itu baby boomers, yaitu hanya 371. Untuk menghitung setiap generasi ini, kita dapat menggunakan rumus COUNT-IF, lalu kita blok kategori generasi, lalu kita eh, kriteria, masukkan kategori generasi mana yang mau kita hitung. Lalu dari dataset tersebut kita bisa mendapatkan insight atau informasi penting mengenai nasabah-nasabah tersebut dengan melakukan visualisasi data. Yang pertama di sini ada bar chart. Dari bar chart di sini kita dapat mengetahui bahwa mayoritas nasabah itu masih belum tertarik atau belum menggunakan produk deposito, di mana ada sekitar 2.000 lebih yang belum menggunakan, dan sisanya telah menggunakan, dan mayoritas memiliki tujuan masing-masing atau alasan masing-masing mengapa mereka memilih menggunakan deposito. Di mana untuk milenial, mereka menggunakan deposito dengan tujuan untuk investasi dan dana pendidikan. Gen X dan baby boomers ini dana pensiun dan umroh, sedangkan Gen Z cenderung untuk liburan. Lalu berikutnya ada grafik berikutnya ini, kita dapat mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang telah memiliki deposito juga memiliki housing dan pinjaman lainnya dengan tingkat gagal bayar yang cukup tinggi, sehingga dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa walaupun kita memiliki deposito, kestabilan keuangan juga belum menjamin bahwa keuangan kita itu stabil. Lalu berikutnya ada line chart, di mana di sini dapat terlihat bahwa pengguna deposito ini mayoritas S1 di setiap generasinya. Lalu untuk S2 dan SMA ini masih cukup sama jumlahnya untuk setiap generasi.
Dari line chart ini kita dapat mengetahui bahwa pendidikan belum tentu mempengaruhi apakah kita menggunakan deposito atau tidak. Jadi mau pendidikan yang rendah atau tinggi itu tidak menjamin untuk penggunaan deposito. Lalu berikutnya ada lalu berikutnya ada bar chart. Di sini kita dapat mengetahui bahwa yang menggunakan deposito itu dari berbagai kalangan profesi, di mana untuk Gen Z ini kebanyakan mahasiswa dan wira swasta, dan untuk milenial dan Gen X ini merata untuk setiap hampir merata atau hampir sama jumlahnya untuk setiap profesi. Sedangkan untuk baby boomers ini tidak diketahui profesi apa yang mereka jalani. Lalu berikutnya ada line chart yang sebelah kiri ini menunjukkan nasabah yang memiliki deposito itu nasabah-nasabah yang memiliki jumlah saldo lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki deposito. Ini menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki sisa dana lebih, mereka menggunakan dana tersebut untuk disimpan melalui deposito. Lalu untuk status pernikahan, mm, untuk di Gen Boomers dan Gen X dan Millennial ini terhitung merata atau sama untuk setiap jenis untuk setiap status pernikahannya, tetapi untuk Gen Z ini kebanyakan masih lajang. Karena ini kita dapat simpulkan bahwa uh, untuk Gen Z ini karena mereka belum memiliki banyak pengeluaran sehingga mereka lebih memanfaatkan uang tersebut untuk didepositokan. Berikutnya ada market strategi. Jadi dari insight-insight data tersebut kita dapat merencanakan market strategi sehingga perusahaan memiliki lebih keuntungan atau dapat lebih menarik perhatian nasabah. Yang pertama dari product development, di mana baby boomer ini produk developmentnya adalah deposito sejahtera, di mana deposito ini dapat dapat deposito ini dengan memanfaatkan perlindungan asuransi kesehatan dan warisan untuk ahli waris. Dimana karena mayoritas boomers ini pensiunan dan pensiunan sehingga kita dapat menawarkan produk ini kepada generasi tersebut dengan beberapa keunggulan lainnya seperti proteksi kesehatan gratis, eh, skema warisan otomatis untuk keluarga dengan jangka waktu yang lebih lama. Oke, jangka waktu sekitar 1 sampai 3 tahun. Sedangkan untuk Gen X karena kebanyakan untuk umroh dan juga pensiun, produk yang bisa ditawarkan adalah deposito yang dirancang untuk membantu menabung untuk perencanaan umroh dan juga pensiun dengan beberapa unggulan seperti dapat membeli paket deposito yang sesuai dengan perjalanan umroh yang mereka mau, jangka waktu yang sekitar 5 sampai 10 tahun dan juga bonus asuransi jiwa. Lalu untuk milenial, karena milenial itu terbanyak untuk dana pendidikan dan investasi, kita dapat menawarkan atau kita dapat meningkatkan produk yang telah ada untuk menjadi deposito yang dirancang untuk membantu dana pendidikan keluarga. Keluarga dengan keunggulan dapat diintegrasikan dengan instrumen investasi lainnya, bonus bunga, maaf, bunga atau bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito reguler, bonus saldo untuk pengguna yang memperpanjang deposito, lalu minimum
minimum minimum setorannya itu mulai dari 1 juta. Lalu untuk Gen Z, karena Gen Z ini generasi muda dan juga tujuan utamanya adalah untuk liburan, maka deposito yang dirancang adalah untuk membantu menabung secara terencana untuk liburan mereka. Dengan keunggulan dapat memilih paket deposito yang sesuai dengan rencana liburan mereka, poin reward untuk diskon tiket hotel atau pesawat travelnya, dan minimum saldonya ini lebih rendah, yaitu dimulai dari 500.000. Lalu berikutnya ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasarannya harus disesuaikan pada setiap generasi. Contohnya seperti baby boomer ini, karena pada generasi ini sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan internet dan media sosial, maka kita fokuskan pemasarannya dengan cara konvensional atau cara jadul, yaitu dengan cara direct selling, testimoni, dan seminar, lalu menggunakan iklan cetak atau SMS. Lalu sedangkan Gen X itu mungkin generasi-generasi yang campur ya, masih ada yang mengikuti perkembangan internet atau masih ada yang tidak. Ya, jadi kita menggunakan strategi pemasarannya itu eh, campur, ada yang secara online maupun tidak, sehingga dapat menjangkau semua individu pada generasi tersebut. Sedangkan untuk milenial dan Gen Z ini, karena milenial mayoritasnya mengikuti perkembangan sosial media, apalagi Gen Z yang mana hampir semua kegiatannya itu berkaitan dengan sosial media dan internet, jadi kita menggunakan rancangan pemasarannya itu melalui online semua, sehingga kita dapat menjangkau generasi milenial dan Gen Z ini. Itu lalu berikutnya di alasannya kenapa saya memilih produk development tersebut, seperti yang tadi telah saya jelaskan, di mana karena setiap generasi memiliki preferensi dan kebutuhannya masing-masing, sehingga kita perlu memiliki produk atau program deposito yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita dapat mewadahi semua kebutuhan mereka, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Dan juga strategi pemasarannya harus disesuaikan dengan kebiasaan dan perilaku penggunaan media sosial atau mungkin media komunikasi dari masing-masing generasi, sehingga kita tidak mengalami salah sasaran, sehingga kita dapat menjangkau semua generasi baik yang tua maupun yang muda. Lalu berikutnya ada realisasi. Yang pertama, peluncuran produk dan kampanye. Jadi yang pertama, untuk peluncuran produk menggunakan kita menggunakan atau memanfaatkan platform digital bank muamalat yang telah ada, dengan menampilkan video pendek atau banner atau pop-up di website atau aplikasi bank muamalat, sehingga ketika nasabah atau ketika orang-orang mengakses platform tersebut, mereka mengetahui ada penawaran produk tersebut. Lalu kita memanfaatkan platform tersebut untuk memunculkan atau menampilkan simulator keuangan, sehingga para nasabah atau calon nasabah yang ingin meng- menggunakan produk deposit tersebut dapat memiliki gambaran bagaimana mereka dapat keuntungan dari menggunakan deposito tersebut. Lalu untuk kampanyenya atau edukasinya, kita dapat menggunakan dengan melakukan seminar atau webinar. Dan webinar itu dapat dilakukan dengan Zoom atau YouTube Live, dengan mengundang influencer atau tokoh sebagai pembicara mengenai perencanaan keuangan dan strategi menabung yang baik. Lalu kampanye atau iklan di media sosial seperti Instagram, TikTok,
dan juga YouTube Short sing untuk sing untuk memperluas jaringan jangkauan generasi yang lainnya, mana iklan tersebut dapat berupa video pendek yang menampilkan keuntungan atau keuntungan atau keuntungan atau bagaimana rencana keuangan yang baik, atau dapat juga video perkenalan dari produk tersebut. Lalu berikutnya adalah monitoring dan evaluasi, yaitu analisis data pengguna. Analisis data pengguna ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana jumlah pertumbuhan dari pengguna produk tersebut, lalu melihat tren bagaimana nasabah dari produk tersebut di setiap generasinya. Dan juga sehingga dari data-data tersebut kita dapat melakukan peningkatan dari produk tersebut, atau mungkin melakukan strategi yang lebih sesuai dengan data yang telah diperoleh. Lalu berikutnya ada survei kepuasan. Ini kita dapat melakukan survei online atau survei offline, atau juga kita dapat mm, memunculkan fitur feedback pada aplikasi Bank Muamalah atau websitenya, sehingga kita dapat mengetahui keluhan apa saja yang dialami oleh mereka atau keinginan mereka agar produk tersebut lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga produk kita akan terus sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kesimpulannya, mayoritas dari responden yang kita dapat masih belum tertarik dengan produk deposito, dan di mana setiap generasi memiliki kebutuhan atau preferensinya masing-masing terhadap penggunaan deposito tersebut. Sehingga kita harus mewadahi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Lalu, mengembangkan produk yang lebih relevan sehingga dapat meningkatkan penggunaan jumlah produk deposito, dan juga strategi pemasaran yang harus sesuai pada setiap generasi, sehingga kita dapat meningkatkan juga dari penggunaan produk tersebut. Untuk hasil pengerjaan Excel-nya bisa dapat dilihat melalui link yang telah tersedia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.